sulit gitu kalau misalkan belajar HMI gitu tanpa belajar dulu pengadresan data gitu. Kalau di PLC itu seperti itu sih. Boleh ditambahkan Pak, silahkan. Pak Ibu silakan ditambahkan Pak. Masternya Pak Ibu ini sebenarnya, saya mah Wah, basic. iya. Nama saya Izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Boleh, Ini boleh. pertanyaan. Silakan. Jadi mau tanya Pak. Saya kan sekarang lagi magang di Jogja nih di perusahaan robotika. Nah itu di sini tuh untuk PLC-nya yang dipakai tuh PLC Presto. Nah saya bingungnya itu di sini tuh pakai pemrograman teks Pak. Biasanya sih yang saya sering jumpai itu ya ladder Pak. Itu bedanya itu gimana ya Pak? Dan juga di sini tuh kayaknya diarahkan kayak untuk menggerakkan motor stepper gitu Pak, kayak action ke aktuator gitu Pak. Bedanya tuh di mana ya Pak sama leader Pak? Terima kasih Pak. Silakan Pak Ibu yang sudah di training Presto di sana. Ingat banget. Itu bisa diprogram pakai softwarenya sendiri atau menggunakan CodeSys. Jadi tadi mungkin kalau secara dasar, jadi gini, sekarang itu kita bisa menjalankan engine-nya PLC tanpa hardware juga bisa. Artinya di running di PC, kemudian tanpa I/O, dia tidak punya input, tidak punya output. Nah, Festo itu bisa dibuat seperti itu. Tergantung keperluannya. Keperluannya mau menghandle input output atau data acquisition. Kalau input output berarti murni harus ada input outputnya dan pemrogramannya biasanya ladder, ya. Jadi di CodeSys itu bisa 3 mode, ya. Bisa ladder, bisa text, gitu ya, dan bisa SFC, begitu. Kalau keperluannya data acquisition, kebanyakan memang modenya mode text. Kebanyakan modenya mode text. Kita harus misalkan menentukan pulse train akan mengeluarkan beberapa pulse untuk drive motor stepper. Ini lebih mudah biasanya text kalau misalkan setting-settingnya itu banyak, ya. Tapi juga bisa di-create pakai ladder. Jadi tergantung keperluannya sih. Keperluannya lebih mudah dijawab sebenarnya kalau diurai inputnya berapa, outputnya berapa, sistem kerjanya bagaimana. Biasanya saya terbiasa mengurainya seperti itu dulu. Kalau dijawab dalam satu jawaban biasanya kurang mengcover atau kurang menjawab gitu. Apa tergantung dari programmernya ya Pak Ibu ya? Programmernya lebih terbiasa pakai apa gitu. Ini mau nanya lagi lanjutan. Ini ngomongin Presto ya, kan tadi bilang bisa di PC tanpa I/O, bisa akuisisi data ya. Ini akuisisi data kita bicara protokol komunikasi. Bagaimana ya? Apa sudah ada library-nya? Misalnya saya mau komunikasi secara IEC 104 atau Modbus gitu ke alat-alat, apa nanti itu data yang diakuisisi tersimpan di database atau bagaimana? Boleh. Akuisisi data yang saya maksud adalah gini, PLC itu bisa kita hanya memilih power supply, kemudian CPU, kemudian input, tidak ada outputnya. Itu juga bisa. Artinya saya membaca semua input, semua sensor baik itu digital atau analog saya kumpulkan, kemudian saya lempar ke cloud. Itu PLC juga boleh seperti itu. Jadi kan tidak harus membaca input, kemudian ngedrive output. Itu adalah persepsi yang mungkin sudah 20 tahun lalu, 30 tahun lalu secara konvensional. Sekarang kalau kan ada alat input aja gitu. Berarti kan saya bisa membaca data tanpa mengeluarkan dalam bentuk output. Nah, data yang saya baca ini bisa dibuat untuk keperluan lain, ditampilkan ke HMI, dilempar ke cloud gitu ya, atau dilempar ke remote I/O yang berjauhan, beda merek, beda vendor dengan menggunakan protokol yang sama. Protokolnya bisa menggunakan Profinet, Profibus, Modbus, seperti itu. Hal ini bisa dilakukan menggunakan device ataupun tidak pakai device bisa. Berarti karena bisa basicnya sekarang kita bermain bisa, bermain device juga bisa. Pak Ibu, itu maksudnya untuk PLC selain Presto, apakah juga ada? Apa bisa di-run di PC? Jadi PC sebagai device-nya gitu. PLC yang mendukung CodeSys, Pak. Oh, PLC yang mendukung CodeSys. Itu Presto, kemudian Wago, kemudian Backoff, ya.
ada listnya kok, ya ada daftarnya. Siemens tidak termasuk berarti? Tidak cuma PLC, ya. Siemens sama Allen Bradley tidak termasuk? Kayaknya tidak termasuk. Mereka apa namanya? Kayak percaya diri di software programmernya gitu ya. Menggunakan ini. Artinya gini, artinya PLC yang tadi Pak Ibu bilang Syscope ya, apa? Tadi Pak? OSIS gitu ya. Ini artinya PLC yang simulasi atau istilahnya bermain ini ya, simulasi engine PLC. Ya, engine artinya tidak ada real PLC-nya berarti ya. Ya. Berarti ini running background ya Pak, service ya Pak, background service ya Pak dia. Ya, running background service bisa. Untuk I/O-nya kemana Bang? Ke remote I/O Modbus biasanya, atau remote I/O yang didukung driver komunikasinya oleh CodeSys tersebut. Pertanyaannya apakah masih bisa disebut PLC itu Pak? Bisa disebut PLC. Apakah itu masih bisa disebut PLC? Karena Allen Bradley sebagai pendirinya aja tidak di sistem itu. Allen Bradley adalah salah satu pionir pertama kali PLC loh. Masa dia tidak ikut-ikutan bermain seperti itu? Jangan-jangan dia menyatakan itu bukan bagian dari PLC atau itu sudah menjadi istilahnya controller baru gitu, karena sudah bermain engine saja. Ya, engine PLC. Jadi gini, apa namanya, ada open platform ya menurut saya. Kenapa ada engine PLC? Karena embedded controller itu berkembang luas. Saya bisa menanam CodeSys itu di Raspi bisa, sehingga menjadikan pin-pin Raspi itu menjadi input output layaknya PLC bisa. Karena ini dipandang dari sisi kefleksibelan Pak, begitu. Belum nanti kalau misalkan bertemu dengan ROS industrial, robot operating system industrial. Ini PLC ini jadi gimana ya Pak engine-nya Pak? Tidak kita ikat dengan pemahaman bahwa dia suatu hardware yang kaku, menurut saya itu dari input, ada controller, ada output. Sekarang berpikirnya enggak seperti itu saja gitu. Kalau untuk pembelajaran awal oke lah, saya setuju. Tapi kalau misalkan secara apa namanya perkembangannya sekarang ini bisa Pak, engine PLC disebut apa namanya PLC bisa gitu. Iya, tapi jujur secara perkembangannya yang tadi Bapak bilang Presto sudah bisa seperti itu. Secara real saja di perminyakan di ini masih tetap pakai sistem PLC yang konsep lama gitu. Yaitu ada input, ada proses, ada output gitu. Kalau saya lihat sekarang ini kan konsep yang istilahnya sudah universal gitu. Artinya bisa melibatkan I/O manapun, mau Raspberry, mau Arduino, mau segala macam gitu. Tapi jujur perkembangannya saya dari beberapa seperti Pak Irfan tuh ya, Pak Irfan yang saya ikuti itu dia masih pakai Allen Bradley gitu. Benar. Jadi saya tambahin lagi, ada keperluan yang mungkin mengcover sisi-sisi yang kembali lagi ke pembahasan kita 2 minggu lalu, Pak. Ada yang tetap berpegang teguh pada OT, ada yang mengembangkan ke IT. Kalau untuk alasan-alasan safety, kemudian redundant, pasti kita butuh yang device, pasti harus device, Pak. Yeah. Seperti Allen Bradley, seperti itu saya setuju. Gitu ya, oil and gas pasti perlu safety dan itu pakai PLC atau DCS sebenarnya, DCS begitu ya, dan itu perlu device. Artinya faktor keamanan itu untuk industri-industri yang sudah seperti itu adalah tinggi gitu. Beda dengan yang tadi Pak Ibu bilang. Saya jujur baru dengar tuh kalau Presto sudah, karena selama ini setahu saya Presto perkembangannya tidak terlalu signifikan karena Presto lebih ke pendidikan kalau saya lihat masuknya gitu. Karena dari sisi pemrograman segala macam, munculnya tiap portal dari Siemens itu adalah perombakan besar waktu itu. Yang sudah diikuti oleh berbagai, Schneider sudah mengeluarkan Schneider itu mengeluarkan Somesic Basic, ya kan, terus Mitsubishi dengan ini gitu. Tapi ini pertambahan pengetahuan baru bagi saya. Nanti mudah-mudahan saya bisa sharing lagi dengan Pak Ibu untuk yang tadi dibilang ya. Jadi PLC itu sudah ada engine-nya saja ditanamkan, artinya itu berupa software ya. Berupa software, ya.
Nah ini maaf saya boleh lanjut tanya nih, background saya kan proteksi ya sebenarnya ya. Kan kalau sekarang proteksi itu kan dia cakupannya udah proteksi sistem ya. Jadi banyak remote signal trip ditembak ke sana kemari gitu. Kalau untuk background saya sangat tertarik sama yang dibilang PLC basisnya background service gitu ya. Karena saya perlu untuk visualisasi big datanya gitu. Apa visualisasi keseluruhannya itu bisa ya berarti ya. Jadi saya mengakuisisi data dari konsentrator saya gitu, konsentrator alat-alat proteksi saya gitu. Ya bisa. Jadi nanti kan data diakuisisi dan dibentuk dalam suatu database. Nanti saya tinggal memanfaatkan visual dashboard open source kayak Grafana gitu. Seharusnya bisa, Mas ya. Seharusnya bisa. Karena kalau sudah berbentuk engine seperti itu, apalagi dia melibatkan cloud ya, Pak ya, database cloud-nya ya. Ya, itu bisa seharusnya. Karena dia udah open source. Gimana? Database-nya selalu cloud ya, nggak bisa lokal di PC-nya gitu. Nggak bisa, ini pasti cloud. Ini pasti cloud. Karena butuh jaringan ya Pak Ibu ya. Jadi karena dia konsepnya universal, dia harus bisa diakses oleh siapapun ya Pak Ibu ya. Database bisa, database lokal, bisa database cloud Pak. Iya, database maksudnya disimpan tertanam di PC atau server yang digunakan untuk servisnya kita kan berarti. Bisa. Bisa berarti ya. Bisa. Boleh. Saya tertarik nih untuk diimplementasikan nih kan. Sekarang kan semua harus serba visualisasi gitu. Ya, benar. Malahan itu lebih cocok disebut IoT, Pak, di sisi PLC. Iya. Iya, karena kalau yang SCADA itu kan dibilang bukan IoT. Malah kalau Pak Ibu bilang PLC itu ada mesin ditanamkan di komputer segala, itu IoT malah menurut saya. Ya. Oke, silakan ada yang mau tanya lagi? Pak Ajang sudah bergabung belum Pak Richard? Belum Pak, saya juga baru bergabung tadi nih Pak, listriknya baru nyala lagi Pak. Iya, saya juga mati tadi habis presentasi. Saya bilang laptop saya nggak kuat ini. Bayar dulu. Pak, saya mau menambahkan lagi nih. Boleh Pak Ibu, silakan. Silakan Pak, silakan. Saya kembali ke pembahasannya Pak Febrian saja ya, dari CX Designer dan CX Programmer tadi ya. Iya, saya coba itu untuk basic aja sih Pak. Kalau saya pada saat menjelaskan HMI, konsep push button sama lem atau lampu itu berkebalikan. Artinya kalau misalkan saya punya program di ladder itu normally open ke coil, nanti di HMI-nya itu push button saya itu akan menghidupkan lampu. Kemudian lampu saya di HMI itu akan di-on-kan dari normally open switch. Karena kalau misalkan switch ketemu switch, itu nggak mungkin kalau misalkan saya tekan HMI-nya, kemudian saklarnya gerak sendiri. Oh, itu ini Pak. Ada unsur kontrol dan monitoring. Iya. Itu sebagai monitoring atau kontrol. Ya, saya paham maksud Pak Ibu, kenapa dibikin seperti itu. Karena ada beberapa HMI itu malahan dia menggunakan memori ini kan virtual ya. Untuk perbuatan itu. Jadi tujuan tadi itu adalah dibanding mereka mencoba itu kan seharusnya harus diumpankan dulu ke alatnya ya, ke touchscreen-nya ya. Ya, internal memory biasanya. Jadi itu sebenarnya hanya tambahan saya berikan supaya mahasiswa mau belajar, membuat program dan menampilkannya lebih gampang begitu. Dengan HMI yang seperti itu, dengan menggunakan input yang sama, output yang sama. Tapi sebenarnya nanti pada saat pembelajaran SCADA-nya, saat desainnya dimasukkan ke dalam HMI-nya, ya yang benar harus pakai virtual gitu. Artinya inputan saklar yang ada di PLC dengan inputan saklar yang ada di HMI ini memang tidak boleh sama. Pasti akan ini aneh dia. Ya, jadi konsep pembelajarannya lebih ke arah. Kalau saya tadi pakai Mitsubishi, itu kan enak. Artinya dia sudah terkoneksi dengan HMI yang di atasnya atau animasi yang di atasnya. Ya. Nah, kalau saya pakai yang lain-lain, itu standarnya bentuknya seperti itu, Pak. Klik kanan, tombol on-nya ditekan, gitu kan. Terus tombol off-nya ini. Jadi real nyatanya jadi tidak enak kita lihatnya, gitu.
capek klik kanan gitu ya. Tapi kalau sudah ada HMI-nya kan kita bisa mensimulasikan seperti ini loh gitu. Tapi nanti kita harus tambahkan catatan bahwa pada saat dijadikan HMI, artinya HMI ini kan inputan secara virtual dari suatu alat yang namanya touchscreen itu kan, atau panel itu ya. Nah itu memang harus ada syaratnya. Pertama tidak boleh nilai yang sama gitu. Iya, cuma ya anehnya itu tadi Bapak lihat ya, saya pakai X0, 0.00 di input saya 0, dia ikut aja itu hidup gitu. Gitu. Jadi itu hanya untuk ini saja Pak, memberikan dia pemahaman. Iya Pak, boleh. Omron. Karena Omron saya belum ketemu yang seperti Mitsubishi loh Pak. Apa Bapak punya simulasi Omron yang seperti Mitsubishi tadi? Omron plan virtual gitu ya? Kayaknya nggak ada ya. Tadi Bapak sudah pernah gabung Factory I/O biasanya. Ya, Factory I/O. Saya belum coba Factory I/O. Nanti akan saya coba. Maksud saya Pak Ibu sudah pernah lihat yang efek trainer yang saya tampilkan tadi? Belum? Ya, saya ngikutin. Tapi Bapak pernah nyoba ya? Pernah nyoba. Nah, itu kan pembelajaran yang digunakan Mitsubishi untuk mengajarkan ininya. Semua klien dia itu menggunakan materi itu dia. Gitu. Dan ya, itu enaknya real nyatanya kelihatan, cara pemrogramannya juga kelihatan di situ. Ya. Oke, terima kasih Pak Ibu atas masukannya. Ya Pak, itu saya tambahan dikit aja. Biasanya yang menjelaskan itu cross biasanya gitu ya. Ya, paham saya paham. Ya saya mencoba Factory I/O sih. Ya silakan. Itu selain HMI kita bisa kontrol dari mana ya Pak? Dari desktop, dari handphone bisa nggak? Udah Ethernet base belum? Dari handphone saya belum tahu ya. Nanti Pak Ibu bisa jelaskan. Tapi dari desktop bisa karena kalau dia terhubung dengan modem monitornya, jaringannya itu bisa Pak. Apalagi PLC yang sudah ada jaringan ya. Yang pakai Ethernet. Ethernet ya, ada port Ethernet ya Pak? Nah, ya itu bisa. Kalau yang handphone saya nggak tahu deh. Pak Ibu apakah PLC bisa ke handphone? Bisa Pak, bisa. Jadi ada banyak cara, sangat banyak cara. Kalau mau kita pakai USB OTG langsung dari Android, kemudian pakai aplikasi misalkan S7 ya Siemens ya, salah satunya ya. Itu punya driver untuk mengakses USB ke USB PPI atau MPI langsung connect ke PLC-nya bisa. Berarti direct ya Pak Ibu ya? Direct gitu ya? Direct langsung ya? Direct langsung bisa. Ya. Untuk desain itunya Pak, displaynya itu masing-masing sesuai dengan perangkatnya atau satu desain udah bisa buat semua tuh? Maksudnya buat HP bisa, perangkatnya. Jadi otomatis responsibel gitu Pak? Sesuai perangkatnya. Maksudnya HMI di handphonenya bagaimana Pak Ibu? Iya, soalnya kan ada size ininya, misalnya buttonnya kan ukuran berapa pixel apa segala macam, itu kan otomatis kan kalau itu bisa menyempit atau melebar, jadi kurang enak lah dilihat. Atau dibikin HMI-nya itu buat tampilan displaynya itu satu-satu, misalnya buat HMI desainnya HMI nih, terus buat desktop, terus buat HP gitu. Ya, ini pertanyaan yang jadi satu ya. Maksudnya kalau diures jadi pertanyaan kecil biasanya. Jadi satu-satu dulu. Kalau pertanyaannya adalah kalau mau kita interface ya, interface itu ada tatap muka, ya, interface ya. PLC, begitu ya. Ini di handphone sudah ada aplikasi designer dan runtime. Designer dan runtime ini designer untuk mengambil seperti Pak Febriansah tadi, ngambil gambar push button, gambar lampu, itu bisa di-resize di situ, ditata dulu, gambar pipa, gambar tangki bisa, kemudian di running, baru connect ke PLC. Kalau ini running di lokal Android kita saja, ada yang sifatnya seperti itu. Kemudian ada yang HMI, sifatnya itu adalah, HMI itu kan ada dua, PC base sama device base. Kalau PC base berarti HMI itu running di komputer, jalan di komputer, kita running ke komputer, connect ke PLC, tampilannya juga di komputer. Itu HMI PC base gitu ya. Base, yeah. Setelah
PC base berhasil biasanya didownloadkan ke device touchscreen. Ya. Ya, benar. Touchscreen ya. Jadi produksinya si Omron, Siemens, Schneider juga punya device touchscreen. Iya, Pak. Ya. Nah, kemampuannya si touchscreen sekarang itu sudah mempunyai web server yang bisa kita akses dari handphone juga. Dari handphone nanti bukan aplikasi, tapi buka browser alamat IP dari HMI device tersebut. Tampilannya sama, langsung resize, langsung menyesuaikan ukuran layar kita, tampilannya juga sama. Kita klik di HMI, juga ngupdate di HP kita, kita klik di HMI kita, juga ngupdate di HMI, itu bisa. Ini model kedua. Model ketiganya dari PLC, lapor ke cloud dulu. Ya, lapor ke cloud dulu menggunakan Cloudbox, misalkan punyanya yang saya tahu itu punya Highwell ada, punya Wago juga ada, punya platform lain juga ada. Ini lapor ke cloud dulu. Nah, setelah lapor ke cloud, device yang HMI touchscreen tadi juga lapor ke cloud, meminta data dari cloud-nya. Handphone kita juga meminta data dari cloud-nya, sehingga tampilannya semuanya sama. Resize-nya sama, ya, ukuran layarnya sama, menyesuaikan. Apabila kita klik dari salah satu sumber itu, maka akan update ketiganya. Di handphone update, di PLC update, di HMI update. Kalau mau kita tambahi browser di PC juga update. Jadi 4 device langsung update semuanya. Karena kan medianya sebenarnya sama. Baca tulisnya itu di cloud, seperti itu. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang langsung dijadikan satu itu tadi. Sebenarnya itu pertanyaan yang kecil-kecil tapi langsung langsung jadi satu tuh ya. Jadi saya mengurainya lagi ini. Gitu. Itu di pen sudah dilakukan ya, Pak ya? Sudah, Pak. Yang mau sharing ya. Saya lagi di plan ini, mumpung lagi di plan, jadi saya mungkin switch kamera belakang. Saya lagi ngambil plan. Ada konfigurasi yang ingin saya tunjukkan sama dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini tadi. Ya. Boleh, Pak, boleh. Switch kamera belakang. Gimana ya? Bentar. Saya kok nggak bisa switch kamera belakang nih. Oh, ini nih. Nah, ini nih ya. Ini saya memang lagi program ya, lagi mendevelop namanya mesin pasteurisasi susu ya. Ini beberapa kali saya update di Facebook gitu ya. Saya menggunakan PLC Siemens nih ya. PLC Siemens 1200 port Ethernet 1 ke Omron NB10. Saya pakai Modbus TCP. Ini beda merek. Ini Omron. Screen ya, Pak ya? Ini Siemens. Oh, ya. HMI Omron ya berarti. Ya, ini HMI Omron ya. Lewat Modbus. Ya. Jadi ini HMI-nya Omron tapi PLC-nya Siemens. Ya, PLC-nya Siemens nih. Ya. Saya membangun mantap. Mengurai data register pakai Modbus TCP gitu ya. Dari sini masih ada jalur Ethernet lain ke access point. Access point-nya ini nyambung ke WiFi lokal dan juga bisa akses MQTT sehingga saya bisa mengakses dari handphone dari manapun juga bisa selama ada koneksi internet. Ya, ini bisa. Gitu ya. Jadi saya bisa mengakses tampilan saya di sini. Itu di handphone juga bisa, di PC juga bisa selama saya menuju ke topik MQTT broker yang saya tuju gitu ya. Ini sudah online nih. Sudah bisa di-online-kan. Nah, ini tipe konfigurasi yang saya ceritakan tadi adalah seperti ini. Jadi bisa termasuk menjawab data konsentrator tadi. Ini juga data konsentrator ya, karena saya punya beberapa sensor ya, temperatur controller ya, kemudian level ya. Kemudian ada beberapa motor yang dikendalikan proses time-nya gitu ya. Kemudian report datanya seperti itu semuanya data gitu ya yang bisa saya collect dari HMI bisa, di sini ada reportnya, di internal PLC-nya juga bisa, di cloud juga bisa gitu ya. Cuma ini lapor ke cloud-nya dengan cara akses ke access point kemudian baru lapor ke cloud. Ada lagi kalau misalkan kita punya IoT cloud box misalkan kita bisa tancepin di sini. Jadi dari Ethernet ini bisa masuk ke IoT cloud box itu punya SIM card sendiri atau dikonekkan ke WiFi lokal juga bisa. Jadi banyak macamnya Pak sekarang ya. Device mendukung untuk kita bisa mengonline-kan tidak hanya Arduino tapi juga PLC itu banyak ceritanya. Ini yang nge-host tuh Omron ini ya, yang nge-host untuk browsernya itu
Omronnya ya berarti ya, yang host untuk. Bukan, PLC-nya itu ya Pak Ibu ya. Kedua, S7 1200 ini juga punya web server. Ya. Apa namanya, Omron NB Designer juga punya web server. Kita mau ngakses alamat IP-nya ini, tampilannya berarti akan sama dengan ini, gitu kan ya. Tapi kalau kita ngakses web servernya si PLC 1200, tampilannya ada sendiri. Oh iya iya. Kedua Tapi sekarang. data yang didapat dari Omron itu dapat dari PLC bukan? Dikolek dari PLC. Dikolek dari PLC. Ya, dikolek dari PLC. Lewat Modbus TCP tadi ya, Pak. Gimana? PLC-nya sebagai ini ya, Pak Ibu ya, sebagai tempat utamanya kan, ambil dari Ya. sensor. Ya. Yang komunikasinya Modbus TCP ya ke HMI-nya. Modbus TCP. Ini sebagai master untuk sekuennya di sini, prosesnya di sini, scalingnya di sini, datanya di sini. Visualisasinya di Omron. Ya, visualisasinya di Omron, sekaligus Omron juga menyimpan untuk dia juga di cloud-nya dia kan. Kalau ini lokal, Pak. Oh, ini lokal. Ya, yang saya laporkan ke cloud itu dari data PLC lapor ke cloud. Ya, ya tadi yang Pak Ibu bilang di Omron pun bisa diambil datanya. Oh ya, benar-benar. Di Omron pun juga bisa diambil datanya, tapi di konfigurasi saya ini saya nggak ngambil dari Omronnya. Ya, jadi artinya Omron itu nanti Pak Ibu tembak IP-nya aja kan sebenarnya. Iya. Supaya bisa melihat tampilannya. Ya, tampilan yang sama dengan ini. Ya. Artinya tetap data sumber ada di PLC Siemens, terus yang melempar ke cloud tetap PLC Siemens kan? Ya, benar. Pak, itu HMI-nya Omron terus PLC-nya Siemens itu perlu bayar license nggak Pak? Kan beda vendor tuh Pak. Nggak perlu. Saya beli Omron, dapat device-nya untuk connect ke Siemens pakai Modbus TCP. Modbus TCP ini nggak berbayar gitu ya. Itu kan protokol open gitu ya. Oh, open protokol ya. Dia akan driver, Omron juga punya driver Modbus TCP. Siemens-nya juga punya support untuk driver itu, ya sudah bisa langsung kita konekkan tanpa bayar lisensi lagi. Jadi kalau misalnya antar PLC itu, antar vendor itu bisa nggak Pak? Misalnya di satu area itu pakai Siemens, terus area lain itu pakai Omron gitu PLC-nya. Nah, tapi mau ditampilkan dalam satu aplikasi atau software Siemens gitu Pak? Bisa. Itu perlu aja Pak. Perlu license atau nggak Pak? Bisa aja. Bisa. Jawaban pertama ada license itu nggak ada Pak, untuk hal-hal seperti itu nggak ada license karena kan dia beli ini, kecuali ya yang license itu mungkin hal-hal tertentu ya Pak Ibu ya yang disebut jawabannya license. Ada dua. Yang pertama bisa free, yang kedua bisa license. Kalau free ini dalam artian si software pembacanya yaitu Siemens-nya itu mempunyai driver Omron. Siemens WinCC tiap portal, WinCC SCADA itu juga punya driver Omron, tapi tidak semua jenis CPU. Dalam hal ini jawabannya berarti free. Jadi yang kedua, ini berbayar jika kita menggunakan yang namanya OPC, Oleh for Process Control. Dan ini perlu license kalau ini untuk mengkolek data-data Omron yang spesifik tidak ada dalam driver yang dimuat dalam WinCC tiap portal, misalkan seperti itu. Tapi lisensinya kan di olehnya, Pak. Iya, Pak. Lisensinya di olehnya kan. Yang ditanyakan ini yang penting perlu license atau license-nya punya siapa? Bukan, yang ditanyakan Pak Alo ini pada saat menggunakan dua merek yang berbeda itu. Jadi kayak gini loh, Pak. Ya kalau bukan muhrimnya ya harus ada MOU gitu. Jadi kalau kayak gitu Pak Alo nggak perlu Pak, selama tidak ada pembobolan, tidak ada ini, selama misalnya tadi Pak Ibu bilang ada beberapa itu dia punya CPU-nya bisa, ya berarti langsung bisa dipakai. Jadi di sini tidak ada eksklusif. Ini khusus hanya pakai ini saja. Mungkin ada beberapa produk yang dianggap ininya Siemens atau ini ya mungkin ada. Tapi kalau yang udah umum di pasaran biasanya bisa dibuat seperti itu ya Pak Ibu ya. Jadi touchscreen-nya apa? Yang penting touchscreen-nya itu support atau tidak, gitu saja kan? Ya, memuat driver itu atau enggak? Ya, benar. Ya, memuat driver itu atau tidak. Mas saya gini, misalnya Omron tuh buat kontrol lampu aja nih Pak. Terus
Siemens tuh buat pompa misalnya gitu. Tapi mau ditampilnya tuh di satu HMI pakai Siemens gitu. Jadi yang si Om Ron tuh ngikut di HMI-nya gitu. Nggak usah, Jadi nggak perlu license. full. Oh, nggak perlu ya? Ya. Bisa. Biasanya bisa dilihat di spesifikasi Pak, peralatan itu support protokol apa aja. Oh iya, ya. Sudah Support comply, Pak. party gitu ya Pak? Biasanya Dapat tiga misal gitu. PLC di support Nanti pastinya kan pada saat membuat tag atau variabel, dia itu ada drivernya. Kalau drivernya dimuat di situ, pasti bisa connect. Nambahkan dikit ya. Sebetulnya butuh license enggaknya ya tergantung PLC-nya, Mas. Kalau PLC-nya serialnya harus beli license itu. Ya. Jadi normatifnya PLC itu Modbus. Jadi defaultnya yang umum itu pakai Modbus. Nah, untuk keperluan Modbus harus ada Modbus modul. Kalau butuh orang Modbus modul, pasti bayar license itu kalau di PLC. Karena PLC itu begitu kita nambah di CS mau PLC, itu pasti butuh license. Nah, kecuali kalau PLC-nya nggak narik tarif license ya. Saya nggak tahu PLC apa yang nggak narik gitu aja. Mungkin ada contoh, monggo. Kalau saya mainnya Allen Bradley dan kawan-kawan itu beli license semua itu. Kalau mungkin yang Chinese made mungkin open free mungkin ya. Saya kurang tahu. Mungkin open juga, itu kalau yang itu. Bisa juga seperti itu, Pak Febri. Karena yang produk-produk biasanya Allen Bradley dan segala macam misalnya Eropa kan dia punya standar keamanan, Pak. Itu tadi Pak Ibu bilang gitu. Tapi kalau biasanya Mitsubishi ini segala macam, ya sama seperti software, Pak, gitu. Allen Bradley itu softwarenya kan dia bayar gitu, sedangkan Omron kasih gratis gitu. Seperti itu sih. Kalau saya lihat dari sisi manajemennya aja itu sebenarnya. Allen Bradley itu Modbusnya pakai ProSoft modulnya. Nah, kalau ProSoft itu third party modul. Oh, ada third party-nya. Ya, jadi setahu saya dulu ya, kalau nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu tuh pakai ProSoft. Nah, ProSoft itu punya, dia tetap beli ya. Saya tahu apakah bentuknya license atau bentuknya modul itu harus beli. License-nya sudah melekat di modul itu mungkin ya. Bisa jadi, tapi cukup mahal itu komunikasi modul itu rata-rata mahal ya, karena itu tadi mungkin included license-nya. Kalau di CS itu license serial ada lagi. Ini case-nya yang minggu lalu tuh ada Mbak slide saya soal PLC itu PLC. Sebetulnya sudah ada, kalaupun nanti share di grup itu bisa buka di halaman 13 itu. Pak Febri. Silakan Pak Ibu, silakan. Mau tanya balik ya, Pak. Itu case-nya tadi menggunakan Modbus device sehingga perlu license begitu ya? Ya, untuk PLC specified yang saya sebut itu butuh license. Jadi Allen Bradley kan jualannya selain hardware kan software. Ya. Nah, software ketika ditarik data tag-nya tadi itu dalam bentuk bisa jumlah tag, bisa berdasarkan jenis modul yang diakses. Jadi kalau analog input lebih mahal dari digital input. Nah, itu biasanya jualan tag biasanya kalau sistem PLC. Nah, mungkin untuk yang branded Chinese mungkin saya kurang tahu, mungkin bisa jadi free sih. Kalau kita beli ya nggak ada beli license mungkin kan ya. Monggo itu makanya bebas. Kalau yang itu mungkin relatif bebas ya. Jadi kalau PLC selama itu mungkin tidak dibawa ke HMI biasanya nggak butuh license. Tapi begitu dibawa ke HMI ya pasti butuh license kan. Tapi kalau PLC DCS nggak pakai HMI kan bingung juga teman. Mau tampil apa enggaknya? Kalau merek Cina sih setahu saya ini Pak, biasanya nambah modul Pak dia. Misalnya mau TCP atau serial gitu. Ada modul tambahan gitu buat nyolok. Ya, itu pasti Mas. Pasti Mas. Ini ya. Siapa yang host siapa ya? Kalau enggak saya share. Saya share screen yang lama. Oh, Pak Febri, saya jadikan co-host. Oke, udah Pak Febri, silakan. Pak
Aduh. Oke ya, ini sudah ya? Ya, Sudah ya? udah nampil. Ya, ini yang minggu lalu kan begitu ya. Jadi kalau kita punya PLC di bawah, nah umumnya itu menggunakan serial Modbus. Ada yang serial Modbus, ada yang Modbus TCP. Kapan pakai serial sama Modbus TCP? Pertama tergantung jarak. Kalau jaraknya lebih dari 100 meter, rata-rata pakai serial Modbus. Tapi kalau 100 meter, ya jaraknya menggunakan TCP/IP Modbus. Nah, itu adalah ininya apa namanya limitation hardware. Nah, ketika kita udah bawakan Modbus, ya tergantung. Kalau sampai di komputer kita punya bisa bikin Modbus client supaya baca yang ada di bawah, ya monggo aja. Mungkin banyak yang free kan, Modbus client. Mungkin taruh di Historian, taruh di HMI. Kalau HMI-nya tadi misalnya simulator atau yang free ya bisa aja, nggak ada masalah. Tapi umumnya kalau kita udah bicara DCS dan PLC yang branded, ketika kita mau bawa itu ke HMI maka butuh license, minimal license tag ya, minimal. Bahkan untuk communication modul kayak itu tadi itu malah ada license khusus biasanya. Artinya ada tambahan ongkos lah istilahnya, nggak gampang ya. Seperti itu. Jadi ini adalah typical communication PLC to PLC yang ingin DCS itu bisa tampilkan. Umumnya seperti itu. Nah, kalau OPC sama ya, intinya OPC itu punya driver, tadi Pak Ibu sudah sampaikan juga sekilas, suatu perangkat baik aplikasi maupun hardware itu punya drivernya ya, bisa membaca proprietary control. Nah, salah satunya OPC Allen Bradley dulu pernah saya coba untuk connect ke control logic, dan itu langsung direct ke PLC. Jadi satu PC saya taruh, kemudian saya install OPC for Allen Bradley, itu langsung control logic. Kalau dulu OPC itu ada itu kalau di tingkat HMI. Jadi HMI itu kalau dulu ya sebelum factory top server itu saya dulu istilahnya RSView ya. Nah, RSView itu ada RSView standar, ada yang profesional. Nah, kalau profesional sudah termasuk OPC server. Nah, itu tergantung license. Sama juga tadi semua itu jualan produk gitu loh, license juga gitu. Jadi softwarenya mungkin bisa kita install tapi nggak bisa dipakai soalnya license-nya nggak masuk gitu. Nah, seperti itu. Jadi semua memang kalau bicara branded PLC pasti jualan license. Pak Febri, kalau ngelihat tadi Pak Edu segmennya PLC, terus touchscreen-nya atau panel touchscreen-nya itu atau HMI-nya itu adalah on-board, berarti itu harus ada lisensi dong seharusnya. Kenapa? Sorry? Ya tadi kan kita lihat Pak Ibu pakai Siemens, terus PLC-nya Siemens, HMI-nya itu adalah on-board. Gitu. Nggak ada masalah, itu pakai Modbus biasanya. Iya, itu nggak butuh lisensi. Lisensinya pasti di Omron kalau beli bisa jadi. Saya kurang tahu kalau beli Omron ya. Beli Omron itu takutnya gini Pak Febri, perkembangan sekarang itu kan semuanya open source, open ini segala macam, makanya munculnya MQTT itu salah satunya kan dengan gampang kita terinterkoneksi gitu ya. Makanya tadi kalau saya lihat ya mungkin lisensinya pada saat pembelian barang itu sudah terjadi lisensi. Bisa jadi itu. Nah, seperti ini di layar ini Pak Ibu kan tadi menceritakan sistem arsitekturnya di sana ya. Ini kan mirip seperti ini. Jadi Allen Bradley dia satu network yang hijau, yang biru, ya kan? Dia pakai control net sih, tapi kalau yang di atas sudah pakai TCP/IP. Nah, bisa aja dia pakai HMI yang tadi Omron tadi kan menggunakan TCP/IP kan. Ini contoh di sini ya, dua pilihan tadi, mau desktop atau mau yang touchscreen kan, panel view. Jadi kalau Allen Bradley kan pakai panel view istilahnya ya. Atau yang lain monggo aja, dia pokoknya menggunakan makanya Pak Febri kan biasanya tadi kan si itu menyatakan juga pada saat beli
HMI-nya juga dilihat dulu drivernya ada yang cocok atau tidak. Mungkin di situ kalau ada kecocokan Ya, betul. berarti tidak butuh Diinkludkan. lisensi gitu. Ya, pastikan diinkludkan dengan serial Modbus-nya. Jadi Modbus TCP atau serial. Jadi saya kurang tahu kalau yang lain ya. Saya juga perlu cek sekarang. Yang bisa saya tanggap itu adalah untuk PLC yang memang seperti Allen Bradley atau PLC yang memang sudah punya nama, ya bisa saja sih dia memiliki eksklusif bahwa kalau mau tarik dari dia harus ada lisensi atau izin dari dia atau gimana. Tapi kalau yang produk-produk yang tadi Pak Febri bilang Cina lah, istilahnya Cina ya. Ya, mungkin dia memberikan open source dengan cara itu tadi membeli barang itu sudah lisensi, mungkin seperti itu. Karena saya membandingkannya gini, Pak Febri. Saya dulu belajar Festo itu nggak gampang, harus beli dulu softwarenya atau belajar Allen Bradley itu ya. Sampai sekarang Pak Irfan tuh nggak mau ngasih yang aslinya, ya. Karena Allen Bradley software itu mahal. Tapi kalau kita tahu Mitsubishi, Omron dan segala macam itu malah free dia, diberikan gratis biar mahasiswa untuk belajar, ya sama saja seperti konsep Huawei sekarang lah, memberikan gratis besok jadi monopoli gitu. Ya betul lah. Jadi bicara simulator memang ya itu tadi ada yang ngasih free ada yang enggak. Kalau Allen Bradley simulatornya enggak free Pak. Ini iya. saya juga nggak ada yang free, Pak. Bayar Allen Bradley itu semuanya. Ya, di CS saja saya lagi propose beli simulator aja MM-an itu, Pak. Simulator dengan hardware-nya. Ya dari sisi marketing aja, Pak, sebenarnya. Mungkin dari Allen Bradley karena sudah punya nama, sudah punya ini, ya biasalah kalau orang punya nama, punya brand, artinya sedikit eksklusif diri gitu. Tapi kalau pemain-pemain baru yang ingin menguasai pasar, menurut saya dari sisi marketing, ya mungkin dia memberikan bebas. Yang penting support ini, ya. Menurut saya sih udah itu sih. Ya, jualannya masing-masing, Pak. Ya. Nah, ini tadi ada pertanyaan soal Android ya. Kalau selama saya tahu beberapa DCS itu sudah HTML5 base ya. Jadi kalau sudah HTML5 base, mau pakai Android, mau pakai desktop, mau pakai tab, semua bisa ya. Jadi rata-rata sudah basisnya HTML5. Tampilannya seperti ini ya, Pak ya? Yang sebelah kanan ini ya? Ya, jadi kalau Android app itu kan memang tadi ya terbatas dengan dengan ukuran ya. Kalau 5 inci dengan 7 inci akan beda rasionya. Ini setahu saya sudah HTML5 sehingga baik desktop maupun aplikasi apapun berbasis Android atau berbasis desktop sudah web based semua. Jadi bisa diakses di apapun ya, media apapun. Nah, ini mungkin pertanyaan menarik nih, ya Pak Ibu ya. Kenapa Allen Bradley tidak bermain PLC engine, Pak? Atau Pak Febri tahu nggak? Jadi Pak Ibu tadi bilang Festo itu sudah bisa di PC ya Pak Ibu ya? Mungkin Pak Ibu bisa konfirmasi deh. Ya, Pak. Nah, di Allen Bradley kok tidak ada gitu. Jadi memang tinggal industrial atau PC base saja Pak. PC base itu kalau saya bicara PC base data akuisisi, baik itu ada mau laddernya, ada mau pemrogramannya, ada mungkin simulatornya, sebetulnya itu udah tahun 20 tahun yang lalu, 10 tahun, 15 tahun lalu lah saya masuk kuliah itu sudah muncul, cuman mungkin dengan teknologi sekarang itu digiring lagi, digoreng lagi lah tanda kutip ya. Kalau dulu itu National Instrument itu mengeluarkan DAQ system. DAQ system itu artinya PC dijadikan data acquisition system di mana ada interface yang masuk di situ. Jadi ada slot-slot lah ya. Nah, kalau mau pakai Modbus ya bisa juga, ya tinggal connect aja Modbus RS232 ke peripheral interface yang lain kan gitu kan. Jadi sebetulnya itu menurut saya sih itu teknologi lama, cuman mungkin sekarang dengan PC base yang sudah canggih, sudah cepat, maka mungkin dulu simulasinya hanya terbatas, sekarang sudah ya boleh dikatakan jauh tertinggal lah yang dulu. Tapi secara teknologi base atau teknologi yang similar itu sudah lampau itu Pak sebetulnya.
kalau Tapi bicara PLC based. Pak Febri, tapi kalau sistem yang Bapak bilang ke komputer based segala macam itu kalau pendapat saya ya itu bukan PLC real. Itu kan saya tahu mengenai LabVIEW yang sudah punya LabVIEW ya, salah satunya itu aplikasi LabVIEW atau NUDAQ, macam-macam. Yang nidak kayak gitu tuh saya tahu. Tapi saya tidak menganggap itu PLC gitu. Saya tidak menganggap itu PLC karena PLC itu bagi saya ya seperti yang saya tahu itu dia. Ya betul makanya. Ya makanya konsep yang PC sebagai ini kan ya memang pertama kali MATLAB yang melakukan dengan melakukan XPC, ada modul XPC, dia membaca data DC, diolah di MATLAB, nanti dilemparkan keluar gitu. Betul. Sisanya adalah LabVIEW. Tapi bagi saya itu controller yang berbeda. Betul Pak. Itu udah lampau kan Pak ya, sudah lampau itu kan. Ya, tapi yang dibicarakan Pak Ibu ini engine PLC ini, saya malah tertarik nih engine PLC itu yang bentuknya. Ya sekarang kan sebetulnya gini Pak, itu kan tipikal kalau saya terus terang saya kan juga main programming ya Pak ya. Saya kan juga main programming sedikit ya. Jadi kalau saya itu teknologi tadi makanya saya bilang itu lampau, tapi sekarang sudah dienakskan. Ya. Engine PLC itu maksudnya gimana ya? PLC Engine PLC itu maksudnya gimana ya? Ya, sebetulnya gini ya, ilustrasinya gini ya. Saya ilustrasi ini pendapat saya pribadi ya. Ilustrasinya gini. Kalau dulu kita mengenal ada LabVIEW atau aplikasi MATLAB, LabVIEW, NUDAQ dan sebagainya itu kan dia bicara bagaimana data akuisisi kemudian dia olah, dia gunakan dengan kontrol, dia sebenarnya kontrol juga, cuman dia nggak pakai ladder memang waktu itu ya. Mungkin kalau sekarang zaman now tadi dengan teknologi PC yang canggih, dengan software yang canggih, maka dibungkuslah menjadi sebuah ada program dengan ladder base atau PLC base software. Nah itu programnya itu berjalan sama dengan dulu saya tugas akhir 2001 itu sebetulnya kalau mau dikatakan PLC based tanda kutip bisa juga. Kenapa? Karena saya pakai scripting language. Nah salah satu IEC standar itu kan STL ya, Structured Text Language ya. Ini saya share STL ya Pak ya, saya izin supaya nyambung diskusinya menjawab tadi pertanyaan yang tadi ya. Ini Structured Text Language ini saya ada beberapa supaya agak nyambung sedikit. Ini materi Pak aja nggak ada yang bahas ya. Nah ini beda basic language-nya menurut IEC ya 61131 ya. Ada ladder ya, function block, structured text, SCL ya. STL, high graph dan sebagainya. Ini punya Simon ini tahun 2005 nih Pak. Ini slide tahun 2005 ini ya. Jadi ini adalah contoh-contoh ladder diagram tadi Pak Febransa sudah praktekkan ya. Ini ladder diagram, ada functional block diagram juga ada mirip tapi mungkin beda visualisasi. Kalau ladder itu kotak ya biasa, kalau ini sudah 3D ya. 3D dengan konektor-konektor masing-masing blok. Kemudian ini adalah STL, statement list. Ini mirip bahasa assembly kalau menurut saya, mirip-mirip ya. Kemudian ini opsional banyak. Ada SCL, ada CFC, ya, ada grab, high grab. Ini punyanya Simon ya. Nah ini kan SCL itu mirip dengan apa ini Pak? Coba, dengan basic ya. Jadi kalau saya sih tinggal tadi kalau PLC base menurut saya, mudah-mudahan saya nggak keliru. Mungkin Pak Ibu minta arahannya. Artinya sebetulnya ini kan tinggal sedikit satu langkah dulu kalau LabVIEW dengan blok diagramnya ala MATLAB gitu kan untuk mensimulasikan sesuatu kemudian diintegrasikan dengan data akuisisi sistem ya kan. Nah tinggal disulap yang tadi blok diagram diganti ladder diagram, di mana ladder diagram itu bisa kita simpan logiknya dan itu dijalankan logicalnya itu di PC. Nah seperti itu. Nah sama aja dengan LabVIEW sebenarnya logical tadi menggunakan blok-blok diagram ala MATLAB tadi itu kan dijalankan di PC. Karena PC itu adalah prosesornya kan salah satunya adalah arithmetic logic unit ya fungsinya ALU ya.
Jadi kalau kita bicara prosesor kan ada arithmetic language, arithmetic ALU ya. Jadi memang dibuat seperti itu, apalagi sekarang octa-core ya, dan sebagainya kan, sehingga otomatis tadi sangat mudah kalau kita membuat ladder diagram, kemudian itu di input outputnya ya tinggal di-connect ke Modbus kah atau ke data akuisisi board kah atau apapun, ya tinggal drivernya aja mainkan kan gitu aja. Kalau saya sih simple ya, ini scripting dulu saya bikin scripting seperti ini. Tinggal kita tempelin di di logiknya, ada data akuisisi boardnya ada dulu pakai yang lama. Nah itu tinggal dijalankan, jalan. Ini program seperti ini jalan. Nah, untuk mengontrol terserah mau kayak model Arduino ya, kan seperti ini kan modelnya tinggal Arduino kan, variabel dimasukin, terus ada void setup, void loop di sini ada juga di sini mirip-mirip lah. Karena hanya beda basic sama C++. Ya, ini graph, kemudian ini high graph, ini adalah CFC, sebenarnya ini function block ya, cuman modelnya CFC ya, mirip-mirip. Mungkin itu satu tambahan sedikit. Ini materinya banyak tapi jadul-jadul semua Pak, takut ketinggalan zaman ini. Oke, mungkin itu menjawab, mungkin Pak Ibu monggo menambahkan. Sambil saya cari-cari yang kait dulu. Di share-nya di mana Pak? Saya menambahkan apa? Nggak tahu saya. Ya, tadi mungkin menjelaskan apakah konsep yang saya maksud itu benar enggak gitu loh. Kalau saya bayangannya begitu Pak, itu memang bicara di software base ya. Ada di software base kalau saya ya. Jadi di software base namanya software Pak, bikin program itu dulu zaman tahun 2001 aja senior saya tuh Elwin kemarin, Elwin Pak Febransyah yang presentasi itu bikin MATLAB Pak, tugas akhirnya Pak. Bikin MATLAB ala mahasiswa itu dulu. Nah, tahun 90 2000 sebelum 2000 itu. Makanya saya niru dia, tetapi saya nggak sanggup turun bikin kayak dia. Beneran tuh. Dia bikin MATLAB Pak, MATLAB-an dulu. Jadi blok-blok dirangkai-rangkai gitu kan. Nah sama aja, tinggal bikin ladder aja itu kan. Blok-blok itu jadi ladder, in, or, out, latch. Kan itu cuma seolah kita yang bikinnya. Sama dengan di Outsil sekarang kan. Begitu kita Outsil kan sebetulnya bikin blok-blok seperti itu. Itu kan errornya Pak Ibu yang di Facebook itu. Ada kemungkinan itu error handler object instance yang ada errornya, itu ada bugnya sedikit. Ya, teknik memikirnya belum benar. Ya, ada ininya object instannya itu ada masalah itu, error handlingnya, tabnya atau apanya itu mungkin ada sedikit ini, atau mungkin PC-nya Pak Ibu ada yang korup filenya atau apa kurang tahu. Yang lainnya udah bener itu kan saya nangkap, yang lainnya nggak ada masalah kok gitu. Itu pendukung saya semua Pak merasakan hal yang sama itu. Oh gitu. Ya itu kan object oriented programming ya. Dulu saya juga bikin ya. Jadi cuman simple banget dibanding Elwin dulu bikin itu kayak MATLAB beneran ya. Tinggal MATLAB itu disulap jadi ladder diagram sudah selesai itu jadi ladder diagram engine lah. Ya monggo Pak Ibu, mungkin dari yang tadi aku hanya mungkin namanya bukan pemakai langsung. Kalau Pak Ibu kan pemakai langsung bisa menceritakan konsep logik, konsepnya lah. Ini pemakai langsung, Pak. Saya cuma ya memberikan yang saya pahami aja, Pak. Dia mahasiswa memahami konsep dari PLC-nya. Jadi saya lebih cenderung untuk memahami supaya paham bagaimana cara pandang kita untuk penyelesaian atau mendesain kendali itu, Pak. Makanya saya jarang nyobain yang tinggi gitu. Saya lebih ke dasarnya saja. Pak Ibu yang sudah pengalaman menurut saya, yang implementasinya sudah langsung gitu. Dan sama Pak. Juga kampusnya mendukung gitu. Kalau kampus saya mah tidak mendukung. Ya mahal, ya yang saya lihat sampai bisa seperti itu tuh bukan biaya yang murah gitu.
Saya sedikit jelaskan apa ya. Jadi kalau misalkan ada statement gitu ya, kampusnya mendukung gitu itu ya memang mendukung tapi ada batasan Pak. Saya bisa seperti ini ya. Artinya saya itu dua sisi. Saya itu sebagai dosen juga praktisi industri karena saya itu ada di bidang kerjasama kampus dengan industri. Jadi saya bisa memperoleh input-input apa yang saya peroleh dari industri begitu ya, berhadapan dengan real device PLC ini berbagai macam, itu saya dapatkan di luar Pak, bukan dari kampus. Jadi kalau misalkan ini kan satu jalan nih, karena saya memang berbicara sebagai dosen sehingga itu terkesan bahwa dalam satu statement bahwa kampusnya mendukung. Sebenarnya tidak semuanya ilmu-ilmu itu berasal dari internal kampus. Memang tetap terbatas pengadaan dari device industrial. Pak Febriansyah mungkin juga merasakan sendiri kalau misalkan kita mengadakan pengadaan alat ya, pengadaan alat, pembelian alat itu kan terbatas Pak. Paling berapa sih? Ya, bisa pakai PLC atau perangkat otomatik atau perangkat controller embedded itu kan tetap terbatas, tidak sefleksibel industri yang memang keperluannya untuk produksi massal, kemudian untuk objektivitas misalkan objek vital nasional gitu, itu kan lebih skalanya lebih besar gitu ya. Nah, itu yang ingin saya jelaskan Pak. Jadi kenapa saya bisa bercerita ini itu bukan didapatkan dari internal, dan itu ilmu industri memang saya dapatkan dari industri, dari teman-teman industri, dari berkunjung di kawasan industri Surabaya, Pasuruan begitu ya, di Bandung, di mana Padalarang seperti itu, di Jakarta saya pernah Pak gitu. Jababeka juga Pak ya, industri Jababeka. Project di situ Pak. Ya, yang saya maksud juga bukan dukungan dari kampus memberikan dana segala macam sih Pak. Jadi lebih ke arah pemberian izin, memberikan kemudahan Bapak untuk explore itu maksud saya. Kalau di kampus saya aja, Bapak percaya nggak nih? Saya tanya sama Bapak. Bapak percaya nggak? Saya nih sampai sekarang belum bisa masuk loh. Belum bisa masuk kampus loh. Iya Pak, sudah cerita ya waktu yang lalu. Iya, saya udah hampir 1,5 tahun ini nggak bisa nginjakan ke kampus aja nggak bisa gitu. Bapak bisa bayangkan itu. Ya, Pengmas yang saya adakan kemarin aja itu ada sampai tidak diizinkan. Padahal Bapak bisa tahu ya Pengmas itu adalah kewajiban kita untuk Seldos kan. Ya, dan saya tidak dapat dana kampus. Tetap aja untuk dapat izin aja itu kita dipermasalahkan. Makanya kita kemarin tidak menggunakan logo kampus. Dia tidak memakai logo kampus gitu. Kalau memang maunya sampai dosen yang ikut aja bilang kalau perlu logo latar belakangnya dihapus saja gitu. Kan latar belakangnya masih latar belakang kampus saya waktu itu. Ya, itu udah buang. Bayangkan latar belakang aja sampai harus latar belakang ini kayak tampilan saya ada foto saya. Itu harus ganti aja, nggak usah logo, nggak usah ada, ini nggak usah ada. Kalau perlu fotonya Borobudur aja gitu. Iya. Ya jadi tiap kampus juga beda-beda Pak. Oke, silakan. Izin ini biar pertanyaan Mas ini Reinhard ini tersampaikan ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain aku share lagi ya, boleh kan? Boleh, Reinhard. Oh, yang ini. Ya, jadi ini ada ya, sudah ya. Ini sebenarnya tadi mau saya sampaikan sebagai basic, saya dapat dari Migas Indonesia. Ya, ini juga nanti boleh saya share tahun 2006 juga. Udah lama banget ya. Ini ala jadul nih saya nih. Informasi jadul ini ya. Jadi tadi udah sebagian Pak Febriansyah sudah sampaikan sebetulnya jenis-jenis PLC ya kan, dulunya relay dan sebagainya ya. Saya nggak ke sini. Mungkin sedikit fungsi PLC ya. Satu tadi untuk shutdown system biasanya untuk tadi ya push button tadi ya, kan on off kan rata-rata untuk shutdown system. Jadi discrete control. Jadi PLC itu lahir dari namanya discrete control. Discrete control itu apa ya? On off tadi, on off timer. Nah itu aja udah. Nah, lahir awalnya begitu karena lahirnya dari relay based control menjadi PLC control. Jadi supaya isi program lah gitu kan ya. Nah yang kedua adalah plan monitoring. Jadi baru mulai beranjak PLC lahir besar ikut dia plan monitoring, ikut analog juga.
ikut analog. Ketika sudah ikut analog, baru ke sekuensial. Karena di sekuensial nggak melulu bicara diskrit, tapi juga analog juga, analog kontrol itu main. Jadi seperti tadi Pak Ebu present itu, sebetulnya alat ini masuk sekuensial kontrol nggak Pak Ebu? Pasteurisasi susu itu. Habis ya, ini ya kan masuk kan? Jadi habis ini masuk ini sekian, habis ini masuk sekian kan gitu, ada urutannya ya Pak ya? Ada. Nah itu, jadi sequential control, makanya cukup menggunakan PLC. Oke, nah, saya lanjut. Nah, keuntungannya dari conventional relay sudah Pak Febriansyah tadi sampaikan, dapat diprogram, gampang maintenance, isi troubleshooting dibanding relay yang sebanyak itu. Nah, ini tadi sudah ya Pak Febriansyah juga sudah sampaikan fix dan modular. Jadi ada yang memang beli satu sudah all in, ada yang beli satu cuma dapat prosesor. Nah, ini contoh modularnya ya. Modular ada power supply, ada prosesor, komodul ya tadi yang saya cerita. Jadi kalau ada serial ya ada satu card lagi modul serial, spesial modul namanya. Jadi kalau komunikasi modul itu lebih ke serial TCP/IP atau control net untuk komunikasi antar PLC. Kalau serial itu biasanya untuk eksternal komunikasi. Nah ini tipe input outputnya ya kan, ada variable speed drive. Jadi Allen Bradley pun keluar itu. Ada tipe I/O input output yang mengatur variable speed drive, electric motor dan sebagainya. Jadi ada yang khusus. Nah termasuk tadi serial modul tuh ada yang nggak Modbus saja, bisa yang lain khusus. Jadi firmware-nya yang di-upgrade untuk bisa berkomunikasi dengan eksternal third party komunikasi. Ini input output macam-macam ya, pressure switch, electric valve, sonic valve, ini macam-macam. Nah, ini tadi menginjak pertanyaan yang masalah komunikasi ya. Konsep desain control PLC, what kind of control system, berapa I/O, control PLC, cause effect, programming, run the system. Jadi ini adalah konsep desain yang melandasi bagaimana membuat sistem dengan PLC. Ya kan, misalnya control sistemnya kayak apa sih, berapa jumlah I/O, itu menentukan sizing daripada jenis CPU, kemudian berapa rack sistem, kemudian I/O yang dipilih gitu kan. Jadi apa yang dikontrol tadi, kalau sekuensial harus butuh ini, kalau untuk discrete hanya butuh itu, untuk proses kontrol harus butuh ini. Nah itu punya tujuan. Terus kontrol filosofi tadi ya, mau sekuensial atau enggak, ya ini sangat bergantung daripada desain dari proses yang ingin kita kontrol. Baru kita program, baru kita run. Nah ini adalah sekuensial berpikir ketika kita membuat sebuah PLC. Nah programmingnya macam-macam, tadi udah saya sampaikan, ada ladder, function block, dan sebagainya. Starter text itu mirip kayak tadi ya, basic ya, kalau di Siemens itu pakai basic. Jadul banget itu, SMP saya belajar basic pertama itu. Ini ladder diagram, mungkin gambarnya nggak ada, tadi gambarnya sudah ada. FBD itu kotak-kotak ya, ST tadi sudah. Ini adalah ya, instruction list ya. Ini mirip bahasa assembly kalau menurut saya ya, mirip-mirip lah. Kemudian ini structure text, ada yang bentuknya C juga ya. Ini kan C ya, macam-macam ya, C function block call ya. Jadi ada mirip-mirip C tapi C zaman lama ya. Nah, manufaktur, ini bicara komunikasi, kita banyak manufaktur ya. Ini yang kesebut merek-merek Cina sekarang belum kesebut. Ini masih merek branded semua, ya hanya Mitsubishi saja yang mungkin yang banyak dijumpai kawan-kawan ya. Nah, ini communication protocol. Umumnya semua itu pakai Modbus, kecuali ada yang dulu Quantum itu Modbus Plus. Nah, konon ini ya ada protokol plusnya lah. Terus ada TCP/IP. Allen Bradley dulu awalnya lahir, ini zaman saya lama itu ada DH+, D485, The Fastnet, ControlNet. Sekarang nggak laku, dihapus jadi TCP/IP semua. Baik TCP/IP Modbus maupun TCP/IP biasa. Siemens dulu juga pakai MPI, Profibus DP, sekarang udah mungkin nggak laku juga, pakai Ethernet semua. Jadi sekarang Ethernet ya going to IoT tadi ya, mempersiapkan ke dunia IoT itu. Nah ini kalau Modbus ini tadi yang saya sampaikan, kalau Modbus itu bisa more than 50 feet ya, cuman kecepatannya yang nggak bisa cepat, jadi makin jarak jauh makin speednya makin harus diturunkan, konsekuensi logisnya seperti itu.
Tapi kalau Modbus TCP/IP itu maksimum memang 100 feet saja ya. Nah ini cara koneksinya, kabel-kabelnya TX, RX, mau duplex, full duplex, ini ada tata caranya. Nah ini Modbus, speed and distance. Nah ini syaratnya ya, bicara speed, berapa speednya, berapa distannya. Jadi kalau makin panjang speednya harus diturunin, tidak bisa cepat-cepat. Nah ini komunikasi TCP/IP straight dan cross, tergantung. Kalau cross itu adalah point to point, kalau straight itu topologi jaringannya star. Nah ini salah satunya straight yaitu TX ke TX, RX ke RX, seperti itu. Jadi harus menggunakan hub. Tapi sekarang PC laptop sekarang itu bisa dikonek langsung. Kenapa? Dia tahu kalau dia straight. Jadi yang balikin nanti laptopnya. Nah kalau laptop zaman dulu nggak bisa ya. Kalau udah hidup yang kayak zamannya saya sama Pak Briansa itu dulu laptopnya nggak bisa kalau straight itu ya. Jadi harus di cross. Tapi kalau sekarang laptop sekarang itu bisa dibalikin di situ. Ini cross, ini nggak jelas ini ya, cross connection harusnya ada gambarnya itu. Nah HMI, kalau bicara HMI adalah macam-macam istilahnya ini ya, MMI, HMI ini sama aja ya. Tugasnya apa? Monitoring, setting, set point, take action, alarm, di situ trending, ada historian. Jadi Pak Ibu tadi sudah sampaikan ada simpen data di dalam Omron tadi, yaitu fungsinya adalah sebagai trending dan historian, termasuk alarm eventnya ya. Dia kesimpan dalam waktu tertentu. Nah kalau pengen lebih lama memang harus pakai SD card, biasanya ada kartu khusus ya. Kartu SD ya, berapa mega, nah itu makin gede ya, makin panjang disimpan. Tapi memang desainnya bukan untuk data historian ya, jadi pasti tetap limited. Nah ini macam-macam HMI tadi dibahas ya, ada Wonderware, InTouch, Siemens, Schneider, Rockwell, Scitech, LiveView, Simplicity, apalagi banyak. Ya termasuk tadi beberapa yang untuk simulator-simulator itu bisa di list. Nah, konon memang bicara SCADA itu adalah Wonderware, Simplicity itu adalah SCADA software sebetulnya. Kenapa kalau SCADA software ya? Karena dia menurut saya ya, kenapa dikatakan SCADA? Karena dia tidak diperuntukkan hanya untuk satu PLC saja. Dia bisa multi PLC. Jadi ibaratnya SCADA itu sebenarnya identik dengan komunikasi dengan antar PLC. Jadi bisa memonitor antar PLC sebetulnya. Kalau saya analogikan dari perspektif HMI ya. Jadi Siemens pun, WinCC pun sudah WinCC SCADA. Dulu istilahnya begitu. Nah, karena trennya dulu kan dari PLC yang proprietary package menjadi beberapa package bisa dimonitor jadi satu. Jadi multi PLC bisa dimonitor jadi satu. Nah itu softwarenya adalah SCADA. Sifatnya dia biasanya SCADA. Nah ini OPC. Nah OPC ini tadi pakai software sebetulnya diinstal di PC, di mana nanti ada driver untuk membaca membaca dari PLC tersebut. Jadi macam-macam drivernya. Jadi kalau kita mau connect Allen Bradley, Siemens ya Siemens. Nah itu harus punya sendiri. Kalau rata-rata murah sih OPC kalau beli di Matricon, tapi kalau OPC branded ya kayak ikut Yokogawa, ikut Dotavi itu mahal. Terus terang itu mahal biayanya. Kalau pakai Matricon dulu saya beli cuma $2.000, $5.000 itu paling mahal itu. Tapi kalau DCS bawaannya atau PLC itu bisa puluhan ribu itu. Karena dia akan mengopenkan dirinya ya ke dunia luar. Ini biasanya tabu buat mereka. Nah ini konsep yang kemarin ya sama dengan yang saya sampaikan minggu lalu. Ini bicara loop check commissioning. Mungkin itu aja tambahan menjelaskan pertanyaan tadi terkait communication PLC ya. Untuk Mas Reinhard nih. Monggo. Pak mau nanya Pak. Ya lanjut. Itu kalau communication selain Modbus itu sama TCP/IP kayak lain kayak Bagnet itu bisa masuk nggak Pak? Ya itu bisa aja, tapi kan tadi ya itu proprietary communication protocol. Jadi agak sulit untuk bisa mendapatkan atau bertukar informasi dengan protokol seperti itu.
Makanya biasanya dibutuhkan special communication module. Seperti tadi yang saya bilang tadi kan, kalau bicara Allen Bradley pengen ngomong tadi BACnet atau apapun, itu pasti butuh modul khusus yang firmware-nya diatur supaya dia bisa baca BACnet gitu. Nah, itu memang diupayakan memang ya saat ini kalau bicara selection PLC itu adalah yang mendukung Modbus. Kenapa? Ya memang itu yang familiar. Kalau kita membeli yang lain-lain ya nggak familiar. Kalau Arduino mungkin kayak LoRa dan sebagainya itu kan umum ya di level Arduino kan gitu ya. Tapi sebetulnya dimanapun ya Modbus, kalau bisa Modbus ya syukur gitu. Ya kayak Ocil kan jualannya Modbus kan. Kalau jualan yang lain mungkin nggak laku ntar. Ya Pak Ibu ya. Karena memang default communication protocol yang antar PLC umumnya memang Modbus sudah. Iya, maksudnya gini Pak, kalau misalnya pertanyaan kan udah ada existing tuh pakai protokol lain gitu, bisa nggak diintegrasikan gitu? Boleh, bisa aja Mas. Jadi kalau apa tadi protokolnya apa? BACnet ya? BACnet, iya. Oke, saya coba searching ya. Jadi gini, pengalaman saya kalau pengalaman saya kalau bicara protokol ya salah satu caranya adalah mencari aplikasi atau driver atau apapun yang bisa membacanya. Ini saya share lagi ya Mas. Nah ini salah satunya saya nggak jualan tapi saya pernah beli ini langsung ya. Ini BACnet OPC Server for BACnet Device. Jadi jenengan bisa beli ini mungkin sekitar ya saya nggak tahu dulu saya belinya untuk control logic mungkin mahal ya, kalau BACnet mungkin lebih murah ya. Nah ini bisa menggunakan ini sehingga ketika sudah OPC server ya ditaruh di satu PC, baca BACnet-nya ya tinggal di BACnet itu pakai apa di ininya hardware-nya pakai apa Pak Mas? BACnet itu model ininya komunikasi kabelnya pakai apa sih? Pakai ini 18 AWG. Pakai kabel antena itu modelnya. Bukan, kayak kabel telepon lah. Kabel telepon biasa ya, berarti wiring biasa ya? Iya. Ya itu nanti coba dicek di sini ya, monggo aja. Biasanya seperti ini, kalau enggak ya beli BACnet ini, mungkin BACnet beli BACnet ini mungkin ya, apa BACnet interface ya, interface. Jadi mungkin harus ada ininya, nah converter ya, ada converter BACnet kemana gitu loh. BACnet converter tuh misalnya converter to Modbus. Nah ini bisa beli nih BACnet Modbus Gateway ya, beli aja model-model begini nih tuh ya. Ini bisa kalau tadi pakai aplikasi, kalau ini sudah pakai apa namanya ya hardware lah ya, main hardware. Mau aja pilihan banyak Mas. Karena saya belum pernah nih. BACnet apa memang PLC-nya apa dia? BACnet. Kalau PLC sih belum tahu juga. Maksudnya ini. Ya, BACnet-nya pakai apa? Micro ya, micro base ya. BACnet itu loh. Itu dari peralatan apa BACnet ini? BACnet paling buat itu, buat lighting sama HVAC. Oh ya benar ini HVAC. Pakai microcontroller base ya kelihatannya ya. Enggak, Bang, mikroprosesor kok. Nah iya ya sama mikroprosesor, mikrocontroller kan itu scalable aja Mas istilahnya itu Mas. Iya, kalau itu sama aja sebetulnya. Jadi kalau mikrocontroller kan mikroprosesor plus I/O gitu kan. Kalau mikroprosesor dia punya I/O sendiri. Nah mungkin yang jenengan maksud mungkin bisa jadi mikroprosesor ya, bisa jadi ya. Karena apa? Bedanya tipis sebetulnya itu dua itu. Kalau mikrocontroller itu chipnya itu sudah termasuk I/O biasanya, kayak Arduino itu kan mikrocontroller ya. Iya. Nah kalau mikroprosesor dia berprosesor sendiri, nanti I/O-nya biasanya bentuknya slot atau bentuknya card lagi kan gitu kan? Ya. Benar. Berarti beberapa card kan? Nah, itu aja sih. Berarti intinya bisa ya Pak ya?
Apa diintegrasikan? Bisa. Nggak ada kalau bicara kontrol itu nggak ada yang nggak bisa ya, kata Pak Ibu begitu. Masternya. Setuju Pak Febri. Terima kasih Pak. Ya, apalagi. Ya nanti tak share yang minggu lalu, saya share lagi lah. Ya Mas Renat ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ikut nomor berapa ya? Ikut nomor berapa? Abdu Meka 3 ya? Mas Renat? 3 Pak. Oke ya, 3 ya. Aku send lagi ya. Oh, Oke, iya, monggo Pak, silakan Pak Febri. Yang perihal itu Pak, HTML 5. Ya. Itu kita coding sendiri atau udah kita ketik IP-nya langsung muncul keluar itu tampilan? Iya, langsung IP-nya Mas. Biasanya kalau itu sudah website Mas, sudah IP base, web server sudah Mas. Oh, berarti udah dibuatkan sama si itunya ya? Ya, biasanya developing HMI-nya sudah web based development. Jadi tren yang saya tahu 5 tahun 10 tahun terakhir ini beberapa branded itu mengarah ke web based HMI ya. Jadi sudah aplikasi HMI-nya itu sudah ke sana arahnya ya. Memang belum nggak semua ya. Ada beberapa brand memang sudah shifted ke sana gitu kan. Nah, saya juga baru tahu kemarin waktu presentasi ngumpulin lagi loh. Wah, ternyata mainan saya 10 tahun dari tahun 2005 sekarang sudah HTML5 gitu. Saya juga baru tahu. Gitu. Sudah lama nggak megang itu Mas, branded itu. Tapi kemungkinan bisa di custom nggak tuh Pak? Kira-kira servernya itunya. Codingannya yang mana? gitu. Yang mana? Yang custom yang mana? Yang web servernya itu. Oh, custom maksudnya itu maksudnya bikin HMI-nya. Iya, jadi misalnya tampilan buttonnya kita rubah. Nah, iya, kalau namanya HMI ya bisa kita custom Mas, mau berubah apa aja. Jadi sedikit pengalaman ya, sedikit sharing pengalaman dulu jadi engineer. Kalau sekarang sudah nggak engineer lagi. Jadi dulu saya mainan Delta V ya. Delta V itu waktu kuliah nih, mungkin bagi teman-teman yang kuliah nih bikin pencerahan aja ya. Jadi kuliah itu kalau kita nggak punya kesempatan belajar PLC jangan minder. Kalau saya nih, kenapa ya? Dulu saya nggak belajar PLC. Dulu teknik fisika, saya dulu kuliah di ITS nih, tetangganya Pak Ibu di PENS. PENS itu pojokan, strategis. Kalau kita di dalam, di tengah-tengah ya. Dan karena di tengah-tengah itu biaya bantuan itu minim banget. Tidak ada namanya PLC waktu zaman saya kuliah. Teman saya sebelahnya teknik elektro sudah ada Mas. Nah, tapi saya sih nggak berkecil hati. Jadi saya belajar ya mikro tadi ya. Nah, dulu tuh zamannya 51 ya. MCS 51, kemudian dulu masih Pentium 2, zaman Pentium 2, Pentium 2 tuh Pentium 3 ya, terakhir. Intinya saya belajar jaringan, belajar Visual Basic, belajar sedikit mikro meskipun belum paham. Waktu itu karena pakai bahasa C, saya paling sulit kalau bahasa C ya. Senangnya Visual Basic. Jadi Visual Basic itu kan basic ya, bahasanya basic. Orang biasa aja tidak ngerti, kalau C itu agak mumet nih zaman dulu tuh. Nah, itu Visual Basic, belajar Object Oriented Programming, belajar Linux, belajar pokoknya web server, ya belajar dikit lah HTML ya dan sebagainya. Nah, kalau Anda punya bekal itu dengan Arduino-nya Anda ya, belajar ThinkSpeak, belajar web server, belajar Arduino, itu sebetulnya Anda belajar PLC. Apalagi sudah ada Otsil nih sama Pak Ibu nih ya, ngajarin PLC itu. Jadi wah itu sudah sama aja gitu. Anda terjun di vendor apapun, mau vendor Delta V, Yokogawa, Honeywell, IBB, Allen Bradley, semua itu pasti menggunakan teknologi atau ilmu-ilmu yang tadi dipelajari. Pasti itu. Jadi kalau misalnya kita bicara desain PLC ya pasti harus tahu jaringan dong. Anda kalau nggak tahu topologi star, gimana connect switching hub, gimana bikin ngeping ya, ngecek jaringan ini bener apa enggak, setting IP address, subnet mask, pokoknya semua istilah-istilah jaringan.
kalau Anda sudah kuasai basis-basic jaringan, begitu terjun ke dunia kerja nggak akan sulit. Ya. Dulu Visual Basic kenapa saya pilih? Karena saya melihat beberapa branded DCS itu HMI-nya menggunakan Visual Basic atau Basic. Salah satunya Delta V menggunakan VBA, Visual Basic for Application. Sama halnya dengan yang dipakai di Excel, ya Microsoft Office. Makanya saya belajar Visual Basic, saya nggak belajar C, males, susah zaman dulu. Kalau sekarang Arduino gampang ya. Jadi jangan ini, makanya saya juga ingin belajar lagi sekarang Arduino. Kenapa? C-nya nggak beda dengan C yang dulu, ya kan? Nah seperti itu. Nah kenapa belajar Visual Basic? Karena sebagian besar daripada PLC maupun DCS menggunakan Basic sebagai pemrogramannya, termasuk HMI-nya. Dan benar begitu saya kerja, ya mainannya Visual Basic. Saya edit itu faceplate, saya edit tangki, teksnya itu saya edit warnanya, saya edit apanya, macam-macam saya edit. Itu hasil belajar saya di kuliah terkait Visual Basic. Jadi nggak harus utak-atik PLC langsung, nggak harus utak-atik HMI langsung. Mau belajar pemrograman sendiri aja, seperti menggunakan Arduino aja, secara umum bisa. Gitu aja sih. Ya Pak, siapa? Jadi jangan berkecil hati nih. Saya dulu juga nggak belajar PLC kok. Begitu saya kerja 1 tahun suruh megang DCS upgrade udah. Bukan PLC lagi. Langsung DCS upgrade, Mas. DCS upgrade sama data historian, plan historian. Nah, sama plan historian itu saya bisa bikin kenapa? Ya, karena itu tadi. Karena pakai Visual Basic saya bikin aplikasi. Gitu. Jadi harus pengetahuan jaringan, software programming harus cukup kuat ya, nggak harus pinter banget tapi punya landasan sehingga kalau terjun di dunia industri manapun baik sebagai vendor, user itu sudah tahu filosofinya gampang. Izin menambahkan Pak. Monggo. Kalau saya kurang sependapat ya, mungkin 20% kurang sependapat. Artinya kalau misalkan kita belum mempunyai kesempatan untuk ngoprek PLC begitu ya disempatkan ngoprek gitu ya. Disempatkan dalam artian itu kalau cara saya adalah membeli PLC bekas. Saya khawatirnya seperti ini karena generasi milenial gitu ya, yang lahir tahun-tahun di atas tahun 2000 misalkan gitu ya. Dan itu masa peralihan dari 3.0 ke 4.0. Sehingga setting platform yang memudahkan, library yang memudahkan untuk membuat suatu sistem gitu ya, ini memanjakan akhirnya. Ya, diklik setup jadi ditancepin gitu ya, jadi tinggal connect, diagnostik karena fitur diagnostik sekarang sudah canggih gitu. Sehingga kembali ke low level atau teknologi core-nya kurang dapat ya. Hubungannya dengan PLC apa? Kalau misalkan kita punya PLC misalkan bekas gitu ya, di zaman Pak Febri dulu gitu ya, Allen Bradley yang lama, Mitsubishi yang lama, Siemens yang lama, itu harganya sekarang sudah ratusan ribu. Beli di bekas-bekas di forum PLC itu dibeli, dicoba, setelah sudah tahu itu kemudian dijual, ganti lagi. Cara saya seperti itu, mungkin bisa ditiru. Karena dengan kita mempunyai PLC, kita tahu wiringnya, tahu mencoba sendiri, gitu ya. Sehingga kalau bisa itu, ketika kita lulus kuliah, misalkan gitu ya, ini ngopreknya dalam arti kita masih kuliah, gitu, atau masih SMK, misalkan. Gitu ya, nabung untuk beli PLC bekas itu sudah murah sekarang, gitu ya, karena PLC-nya sudah bergeser, yang fitur-fitur yang tidak ada web servernya, sekarang kan sudah ada web servernya, gitu ya. Fitur-fitur yang dulu itu masih simple, arsitekturnya misalkan cuma input, output, counter, timer, kemudian sedikit memori, seperti itu harganya sudah murah, gitu ya, sudah murah. Nah, dengan memahami prinsip dasar misalkan signaling 420, 0 sampai 10 volt yang memang itu industrial grade, gitu ya, itu perlu diketahui lebih awal. Sehingga setelah mengetahui itu kita akan belajar tentang basis data. Masuk ke 4.0, belajar machine learning, big data di era sekarang, artificial intelligence gitu ya. Saya khawatirnya ketika sentuhan awalnya adalah artificial intelligence, big data gitu ya, tanpa tahu di level bawahnya saya harus melakukan setting seperti apa, DCCIN 485, 232, TTL itu tidak tahu, maka nggak jadi Pak sistemnya Pak. Ya, nggak jadi sistemnya gitu ya.
2 kali kerja kita harus turun ke layer level 0 begitu untuk benar-benar di field level, bahwa di field level itu ada instalasi sensor gitu ya yang berlevel 24 volt gitu ya, harus memakai kabel spesifikasi apa seperti itu. Ini kalau penyemangatnya adalah tidak perlu berkecil hati seperti itu, maka jangan 100%. Jangan 100% bahwa kita nggak perlu berkecil hati. Di zaman sekarang ini vendor-vendor itu ceritanya itu kan riset-riset teknologi yang terdahulu yang sudah teruji, dibawa ke zaman sekarang, dirasakan kemudahannya oleh teman-teman mahasiswa sekarang, sehingga pada saat untuk pengembangan riset gitu ya di dalam negeri, misalkan mencapai tingkat TKDN dalam negeri gitu ya, itu akhirnya hanya menambahi atau membungkus sedikit platform, kemudian kita klaim bahwa itu teknologi milik kita sepenuhnya mulai dari teknologi core atau dasar. Nah, saya khawatirnya seperti itu ya. Jadi bisa dimulai dari, saya banyak PLC bekas di rumah, nabung, beli 200.000, 300.000, atau kalau belajar hard itu saya nyewa level transmitter yang harganya kalau beli itu puluhan juta, ratusan juta, itu nyewa Pak ya, cuma per jam saya buka, saya tahu wiringnya, saya baca, udah selesai 1 jam gitu ya. Ada orang yang berbaik hati untuk ya seperti Pak Febri ini gitu ya, engineer di di oil and gas, itu kalau level transmitter, disebut differential pressure, itu kan mahal itu. Kita hanya melihatnya di environment tertentu begitu ya. Itu saya nyewa, saya berkunjung ke tempatnya mumpung lagi dilepas atau barang baru, ikut commissioning, ikut unboxing seperti itu. Ini keterampilan dasar yang sekiranya perlu dijelaskan ke teman-teman agar tidak hanya bermain di level IT gitu ya. Kalau memang di IT oke lah, nggak masalah gitu ya. Tapi saya khawatirnya di level OT yang itu harusnya mempelajari tentang programming yang sangat dasar gitu ya. Mengenal misalkan 1 minggu mnemonik, oke lah sentuhan mnemonik, dituntaskan, kemudian lanjut lagi ke ke ladder programming. Kemudian mengenal sedikit STL, mengenal sedikit misalkan S7 graph seperti itu. Ini perlu karena realnya nanti yang dihadapi adalah satu kesatuan sistem yang tidak menutup kemungkinan bahwa itu tidak hanya data, tidak hanya data analitik, tidak hanya pengkajian data, namun juga ada setting-setting hardware di level 012 yang mereka rasakan. Ya, yang mereka rasakan, dan ini pengetahuannya biasanya kurang. Ya, tergantung memang pengkondisian atau pembelajaran di kampus, di sekolah yang memberikan lebih ke porsi yang mana. Nah, tapi saya melihat beberapa beralih karena misalkan PLC ya. PLC ini sudah ada web servernya. Gitu ya. Pembelajarnya akhirnya ke fungsional programming. Jadi belajar PLC itu ada 2 hal. Kita mau belajar instructional programming, memahami fungsi-fungsi dasar seperti yang disampaikan Pak Fevriansyah itu tadi, itu adalah memahami fungsi-fungsinya. Kita bisa menggunakan fungsi tersebut, mengisinya dengan cara bagaimana, gitu ya. Itu anggapan pertama. Yang keduanya adalah perancangan logika. Perancangan logika ini sulit, Pak, bukan sulit, memerlukan waktu, ya, memerlukan waktu. Dan ini yang porsinya kecil biasanya disampaikan baik itu di SMK ataupun di perguruan tinggi. Kebanyakan memang fitur, sentuhan fitur ini mengupas tuntas mulai NU, NC, timer, counter, kemudian compare, kemudian aritmatik sampai dengan membuat HMI, SCADA seperti itu. Ini saya sebut adalah membuat fitur. Tapi bagaimana realnya kita bisa merancang logika, misalkan permasalahan plan seperti yang disampaikan Pak Rudiansyah tadi, benar pakai FX trainer seperti itu. Ada kondisi plan yang harus kita ketahui, ya, bahwa timer on itu memang karena sifatnya dia limit switch atau fotoelektrik di lapangannya sudah on. Nah, ini nggak bisa kalau misalkan kita hadirkan hanya sebatas teori virtual zoom menjelaskan bahwa itu harus dikondisikan on terus. Ini sifat alamiah dari plannya, ya. Sifat alamiah plan kalau kita tidak segera menghadirkan ke waktu kita sekarang, dalam artian kita itu membeli controller industri dengan segala settingnya, nggak cukup Pak waktunya, ya, nggak cukup. Kita kurang mantap untuk mempelajari hardware tersebut, begitu ya. Kalau memutuskan memang untuk belajar ke level 4 ke atas gitu ya, IoT, kemudian big data, data analitik gitu ya,
menanam algoritma-algoritma cerdas seperti itu tanpa tahu hardware-nya kurang gitu ya. Kurang seperti itu tambahan dari saya sih gitu ya. Agar biasanya teman-teman ini mengartikan secara mentah, oh ya nggak apa-apa saya nggak anulah kalau misalkan di kuliah sekarang ini apalagi masih pandemi, kemudian ada keterbatasan di situ gitu ya, keterbatasan nggak bisa praktikum PLC, nggak bisa praktikum wiring, kemudian ya sudahlah, nantinya pasti bekerja itu akan menemukan itu gitu ya. Tapi kan ada usaha yang bisa kita lakukan lebih dari itu ya. Ada pencapaian yang bisa kita lakukan lah Pak begitu. Ya. Itu yang ingin saya tambahkan. Ya, terima kasih Pak Ibu. Ya. Mic saya ketutup, sorry. Maaf. Iya, masih mute ya. Ya, mau ditanyakan lagi silakan. Kayaknya kita akan buka sesi khusus PLC ini. Namanya jadi Ardu Mega PLC. Gitu. Pak Richard nih diam-diam aja nih. Pak, saya itu 4 hari yang lalu konfirm ke Mas Ajang. Mau sesi malam ini itu adalah Modbus Arduino. Nah, iya, benar. Katanya kalau pergi Cocok itu. Ya, mungkin next ya. Ini saya usahakan waktu dulu. Ya, karena ini Pak Ibu, ini tahu nggak sebabnya kita nggak punya slide? Yaitu dadakan itu gitu. Jadi Pak Ajang tidak punya slide, saya tidak punya slide. Ya ini saya ajarkan basic aja. Gitu. Seharusnya ini sesi malam ini Pak Ibu ya harus presentasi Modbus. Modbus ya. Jadi nanti dibantu Pak Febri ya. Bantu Pak Febri. Modbus saya itu yang akan saya jelaskan, Modbus kita bangun menggunakan Arduino bisa untuk mewakili teman-teman di Makers, di Hobi. Kita pakai Modbus Arduino. Kalau mau pakai Modbus instruction di PLC, Siemens, Schneider, Omron, Mitsubishi, Yokogawa dan sebagainya bisa juga. Jadi ada 2 persepsi nanti. Mau teman-teman yang sekolahnya otomasi berarti perhatikan yang cara menggunakan instruksi Modbus yang sudah jadi pakai ladder programming atau yang lain. Yang pakai Modbus, yang pakai Arduino, STM32 ataupun yang SP8266 32 misalkan bisa pakai cara yang programming C ya, programming C Arduino IDE bisa ya. Ya seharusnya kan itu yang dijelaskan bukan basic. Aduh. Katanya ada urusan keluarga. Gak jadi nih. Tiba-tiba udah di lab aja di itu tuh. Udah di plan aja. Ya, berikutnya Pak. Ya udah nanti kita susun lagi waktunya. Ya, baik. Saya jujur aja, saya udah bilang planning saya mau mengajarkan yang bagaimana cara programming selama 3 atau 4 jam, tapi udah bisa untuk seluruh sistem gitu. Kan tadi saya bilang, saya itu lebih banyak lebih membahas ke ininya gitu. Bagaimana suatu algoritma itu kita baca, menyelesaikan dengan sederhana dan ini. Pak Ibu pernah dengar istilah PI 32, PI 21? Ya, punyanya Pak Irfan. Ya, ya itu kan saya bisa bilang Pak Irfan sudah mengekstrak jadi lebih gampang, lebih simple gitu ya. Dengan teknik sequential dia, dengan teknik ini dia gitu. Walaupun sebenarnya ini ilmunya sudah ada. Waktu saya di Budakannya juga saya dapat tuh yang sistemnya dari atas star, terus tanda ini, terus ada kotak gitu. Itu hampir mirip sebenarnya. Ya, cuma saya tidak merealisasikannya menjadi satu istilahnya rumusan gitu. Nah, itu yang baru saya lihat di Pak Irfan. Jadi dia merumuskan konsep yang tadi sequential star, terus ada P1, terus jalankan motor, terus ada P2, itu direalisasikan menjadi PI 32 dan PI 21. Dan ya, nah itu saya lebih ke sana. Saya tidak pernah kalau masalah teknologi canggih mah saya ngikut aja. Gitu. Saya lebih ke ini. Gimana, Pak Ibu? Yang PI, yang programming itu tadi teknologi canggih yang disampaikan Pak Febriansyah canggih itu, Pak. Wah, canggih gimana itu mah? Itu. Dan cara menyelesaikan pemrograman tadi kan, kita harus cepat menganalisa ini errornya di mana gitu kan.
Kalau tidak tadi yang dengan robot pusing sendiri itu nggak akan ketemu juga. Dia otomatis bisa ini. Tapi memang dengan timer sih emang. Ya, Pak Febri ini saya share screen PLC logic di pabrik ya, biar pusing. Boleh. Biar bangun nih jam 11.50. Jangan lama-lama Pak, udah jam 12 Pak. Iya. Lanjut aja iseng aja monggo dilanjut diskusinya. Nah, ini saya contoh ini saya ngeprint logic 258 halaman pakai Allen Bradley, ya kan? Ini seperti Pak Febriansa tadi ini, so apa aja. Monggo aja sambil diskusi aja. Iya, Pak. Ya, jadi ini nanti dibahas lagi yang ngisi materi kan Pak Febri juga ngisi materi juga kan kemungkinan. Ya, saya konseptor aja lah. Kalau detail-detail ada Pak Ibu Pak Briansa. Saya udah nggak main detail ya, udah megang PLC aja udah ceder saya, udah gemeter saya. Saya lempar ke Pak Richard lebih jago lah. Saya udah gemeter nggak pegang DCS Pak, DCS PLC udah nggak pegang. Nah, ini contoh nih, ini gas kompresor, logic kompresor ya. Jadi tadi Pak Febriansa sudah kasih contoh-contoh. Ini kan ada setting output, kan input. Ini ada gritter ya, komparasi gritter. Terus ada juga di sini untuk alarm ya. Ini rata-rata nih untuk alarm ya. Ada untuk untuk ada copy data juga, copy register. Ada not equal, ada komparasinya juga. Ini ke Bentley ya, Bentley Nevada vibration analysis. Ini juga dikirim ke sana, ya kan? Ada timer, dia udah bicara timer on ya, T on, T off. Ini ada alarm juga. Nah ini rata-rata sih untuk masih kalau yang di sini trigger alarm aja nih. Trigger alarm nanti sampai di mana nanti ada juga ininya. Trip logic diagramnya ya di sini. Saya lupa di halaman berapa ini. Di bagi yang pengen lihat-lihat ya ini, lihat kalau di pabrik ini kompresor ini. Ini untuk kontrol kompresor. Saya lupa di halaman berapa ini logic main logiknya nih. Nah, ini dia nih. Ini salah satu permissive start ya. Ini salah satu logic permissive start di mana misalnya pressure lulunya harus normal, pressure differential lulunya harus pressure ini kalau PS ini pressure lulu, ini pressure differentialnya. Kemudian vibrationnya tidak high, ya kan? Temperatur high-nya nggak normal, nggak terjadi dan sebagainya. Ini sebagai logical permissive biasanya ya. Ini status running untuk kompresor. Ini untuk ini aja gambaran kalau tadi dengan mungkin 1 baris 2 baris, nah ini ribuan baris ya. Jadi monggo dipusingin ini. Ini contoh tadi latching ya, ada fungsi latching juga ya Pak Febriansa tadi ya. Set reset latching belum ya, beda ya set reset ya, saya lupa. Set reset latch and unlatch itu sama. Sama ini latch unlatch ini kan ada, terus timer ya. Terus ini push button di HMI ya, ada komunikasi juga dengan HMI ya. Push button macam. Jadi ini ilustrasi aja saya share ya, cuman biar tahu nih kalau bikin ini lumayan. Ini untuk menulis ini ya, tadi mungkin Pak Ibu sampaikan tuh untuk menulis Modbus nih contoh nih. Jadi ini di integer dipindahkan memori dari integer tertentu menjadi MCM02 ini adalah tadi untuk Modbus ya. Modbus di berat data 36, nanti dari berat 36 ini nanti dibaca oleh yang luar ya. Ini contoh nih ya. Ini dari data real vibrasi ini. Nah, ini dikirim ke ini ya. Ini Modbus nih. Ini untuk logic Modbus nih. Ini TPPI ini di Tuban.
Nah, ini mapping Modbus address ya. Ini contoh nih ya running ini write data 00. Nanti write data 00 ini ya addressnya ini yang dibaca di luar. Bahwasanya ini mengindikasikan kompresornya lagi running. Yang ini untuk fail dan seterusnya ya. Kenapa ada dua? Karena redundant ini. Dulu didesain redundant ya. Jadi ditulis di dua tempat. Nah, ini contoh aja Mas. Lanjut. Alam Pak Ibu. Ya, Pak. Pak, untuk PLC Mikro, selain Otsil, apakah ada yang belajar LD Mikro, Pak? LD Mikro? Iya. Pertanyaannya gimana? Ya saya belajar juga LD Mikro, tapi sudah dulu Mas, sekarang pakai Otsil. Oh, soalnya kan, iya, malah aku yang LD Mikro dulu, terus baru tahu ada Otsil ini malah. Ya, lebih enak pakai Otsil, fiturnya, dukungan komunikasinya, Modbus, Otsil bisa lebih baik daripada LD Mikro. Oh, dari pelaku usaha lagi. Oh gitu ya. Oh, berarti LD Mikro udah ketinggalan ya, Pak? Ketinggalan supportnya, Pak. Ya sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan. Kalau saya kalau aku dulu sih pakainya buat pakai micro PIC itu, yang keluarga PIC, terus rangka minimum sistem itu toh, terus dari LD Mikro di compile ke hex itu baru masukin ke mikro gitu. Apakah Otsil seperti itu, Pak? Ya sama juga, sama seperti itu. Hanya saja ada beberapa fungsi yang mungkin LD Mikro tidak punya, gitu ya. Kemudian Otsil hex apa namanya? Kalau sudah didownloadkan ke chip, kemudian kita bisa mengambil hex-nya, diupload kembali, diurai lagi menjadi ladder, bisa. Gitu ya. Oh iya. Kalau yang LD Mikro ya enggak bisa. Nggak bisa, karena hex saja ya. Nggak bisa disampel. Kalau sudah di compile ya, maka dia sudah jadi .hex ya sudah, berarti dia running, nggak bisa dikembalikan. Kalau yang hardware-nya Otsil itu pakai developnya software sendiri, Otsil gitu. 328. Oh, enggak, untuk software-nya? Software-nya pakai Otsil Studio. Oh, Otsil Studio. Ya, ada editor dan compiler serta downloader. Kan software itu 3 fungsi ya, editor, compiler, dan downloader. Ya, benar, tiga fungsi. Oh gitu ya, Pak. Ya, rajin ikut ini. Baru gabung ini sih, Pak, saya, Pak. Ya. Saya juga rutin webinar Otsil kemarin membahas TWI ya, Two Wire Interface. Minggu depan waktunya PID kalau nggak salah. PID kalau enggak ke SPI dulu gitu ya. Otsil punya fitur itu. Tapi kalau Otsil sudah ke industri belum ya, Pak? Saya mencontohkan ada banyak karya-karya teman-teman, panel-panel yang memakai Otsil. Jadi untuk diterapkan di industri ya sudah industri. Gitu ya, menghandle beberapa case mungkin industri kecil menengah begitu ya, untuk case-case kecil untuk partial system dalam skala besar itu sudah ada. Sudah diterapkan. Di package lagi seperti PLC atau udah bukaan gitu aja, Pak? Kayak Arduino gitu. Kan masih board ya, bentuknya masih board, kemudian dikasih enclosure, DIN rail PCB, kemudian ditancapkan dipasang di panel. Jadi masih ada tambahan enclosure box. Oh gitu. Ya. Oke, Pak. Yuk, makasih, Pak. Ya. Gabung Facebook group Otsil ya. Oke, Pak, di Facebook ya, Pak. Gabung Pak Trio. Oke, siap. Senin naik lah Pak Trio itu. Gabung Mas Rio, gabung. Oke, jam 2 ini, Pak, di sini, Pak. Udah jam 2 makanya. Kalau tidak ada lagi kita tutup ya, karena saya juga harus masuk. Gimana Pak Ibu? Jamnya pas 00.00. Oh, saya nganu, Pak. Jam 2 ini, Pak. Bisa timur ya. Ini jangan sampai jam 1 lagi nih. Kita udah pernah sampai jam 1 loh ngobrol kayak gini nih. Asik, Pak, ngobrolnya, Pak.
Ya nanti Sabtu malam kita cari waktu buat Pak Ibu sama Pak Febri lagi ngisi materi. Karena memang saya jujur kalau yang PLC ini banyak sekali yang akan menjadi pertanyaan gitu. Kalau Arduino sudah jelas kan tidak terlalu banyak karena master itu juga udah banyak Arduino di tempat-tempat lain. Nah, ya mudah-mudahan ke depannya kita bisa menampilkan lagi PLC ini dalam bentuk kemajuan-kemajuan yang terbaru, terutama yang outsil ya. Karena dari sini saya lihat memang disinilah microcontroller berusaha untuk masuk ke ranah industri ya dengan outsil tersebut ya. Ya karena emang dari dulu sih udah banyak sekali cita-cita pengen bagaimana Arduino ini bisa masuk ke industri. Ya. Masih banyak yang tidak percaya bahwa Arduino itu bisa gitu. Bukan hanya interface saja, hanya menghitung jenis produk segala macam, tapi untuk mesinnya sendiri juga bisa. Kita Arduino pun atau microcontroller ya. Kalau saya lebih nyebut umumnya microcontroller pasti bisa. Malahan dengan IC menjadi microcontroller itu harga dari PLC itu menjadi lebih terjangkau buat mahasiswa, buat UKM yang baru berdiri untuk pemain di PLC. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih rekan-rekan yang sudah mengikuti dari jam 7.30 malahan tadi ya. Jadi bisa bayangkan ini udah berapa. Saya ucapkan terima kasih. Nanti rekamannya akan kita share. Dan rekamannya sepertinya kepotong tadi waktu saya nggak tahu ya apakah bisa langsung pindah. Pada saat saya masuk tadi udah berhenti dia. Ya nanti kita coba sambungkan deh. Nanti kita itu saja dari saya. Kalau ada salah saya minta maaf. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Febri. Ya, makasih semuanya. Malam. Terima kasih semuanya. Pak Aloy, Pak semuanya. Ya Pak Febri. Terima kasih Pak. Ketemu lagi minggu depan ya. Itu saja. Ya siap Pak, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.